Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usul fikih. Pada pertemuan kita yang ketiga kali ini kita bicarakan tentang usul fikih istilahan. Ba'da ansar laqaman wa alaman ala fanil makhsus. Setelah kata usul dan fikih digabung menjadi laqab atau menjadi nama usul fikih, nggak bisa dipisahkan, usul lain fikih lain. Nah, kita bicara tentang usul fikih udah menjadi satu kesatuan dan diberikan ta'arif oleh ulama-ulama sangat banyak. Kita ambil yang simple. Usul fikih istilahan ma'rifatu dalailil fikih ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafidi. Ma'rifah, mengetahui tentang dalil-dalil fikih yang secara ijmal. Itu dulu. Yang secara ijmal, bukan secara tafsil. Kita tahu dalil ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Nah, usul fikih bicarakan dalil ijmali, bukan dalil tafsili. Apa diantaranya? Kama'rifati anna mutlaqal amri lil wujub. Seperti kita mengetahui ada dalil usul fikih, yakni dalil fikih yang secara ijmal mutlaqul amri lil wujub. Perintah secara mutlak, secara absolut, secara umum menunjukkan satu bentuk kewajiban. Perintah apa saja? Mungkin di Al-Quran kita dapati kata amr, fi'il amr banyak. Dan itu kalau kita ambil dengan dalil usul fikih, yaitu dalil ijmali, semuanya dalam bentuk wajib. Allah Ta'ala berfirman wa aqimus shalah. Aqimus shalah. Aqimu fil amr mutlaqul amr lil wujub. Perintah salat wajib. Wa ankihul ayama, kata nikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i, amr. Perintah wajib. Itu kita ambil dari sudut ijmali, dalil ijmali. Oleh karena itu, fal mu'tabar fil haqqil usuli ma'rifatud dalail min haitsul ijmal. Yang menjadi pokok attention, perhatian usuli, ahli-ahli usul, ma'rifatud dalail min haitsul ijmal, tahu dalil dari sudut ijmalnya. Mutlaqul amr lil wujub, itu dalil. Ya, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu amr, semuanya menunjukkan wajib. Itulah disebut dengan dalil ijmali. Wa mutlaqun nahyi lit tahrim, kalau ada kata larangan secara mutlak tanpa dikaitkan, secara absolut, secara universal, umum, ya, lit tahrim, untuknya ada keharaman, larangan. Jadi larangan itu menunjukkan haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan lain sebagainya. Ya, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Itu adalah larangan.
Ya, ada larangan menunjukkan bahwasanya dia itu nahi wa mutlaqun nahi litahrim. Ya, padahal nahi itu bisa makruh, larangan makruh. Tapi di sini litahrim secara mutlak. Wala tusyriku billah dalam Al-Quran. Wala ta'budu min dunillah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'duhum ba'dha. Itu menunjukkan larangan, dan larangan litahrim. Ya, lagi-lagi bahwa al-mu'tabar fi haqqil usuliyyi ma'rifatud dalail min haitsul ijma'. Pokok sasaran yang jadi fokus attention, perhatian penuh pada orang-orang usuli mengetahui dalil secara ijma'. Ya, wa anna aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alahu wal ijma' wal qiyas wa ghaira dzalika min al adillatil ijmaliyah hujjatun syar'iyyatun. Aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma', qiyas, dan dalil-dalil dari dalil-dalil ijma' semuanya itu hujjah syar'iyyah, menjadi argumen dalil secara agama. Baik, perbedaannya dengan fikih itu pekerjaan usuli. Kalau pekerjaan faqih, orang yang ahli fikih, kerjaannya dia itu bal mu'tabar fi haqqil faqih ma'rifatu dalail min haitsu tafsir. Beda. Ya, min haitsu tafsir. Yang menjadi fokus attention, perhatian penuh, substansi yang sangat diperhatikan adalah dalil tafsili dalam usul, dalam faqih, orang-orang faqih. Kalau orang usuli dalil ijmali, kalau orang faqih dia dalil tafsili. Bisa dimengerti. Apa dalilnya dalil tafsili? Kalau alim bi anna shalah wajibah, seperti bahwa sholat tersebut adalah hukumnya wajib. Ini tafsili dari dalil aqimus sholah. Secara juz'iyah, bagian, secara eksplisit, secara khusus. Ketika dikatakan aqimus sholah, ya, maka yang diambil adalah kesimpulannya as-sholah wajibah. Kan gitu, sholat itu wajib. Tapi hanya terbatas kepada sholat. Oleh karena itu kata ulama, qauluhu ta'ala wa aqimus sholat khassun bis sholat la alaqata lahu biz zakah wala bil hajj. Ucapan aqimus sholat eksplisit khusus hanya untuk sholat yang wajib. Tidak ada kaitan dengan zakat. Kita mengambil dalil umpamanya katakan zakat itu wajib dari kalimat aqimus shalah, nggak bisa. Tapi kita bisa ambil dari kalimat mutlaqul amri lil wujub. Kita katakan bahwasanya aqimus shalah itu kaitannya juga dengan haji, nggak ada. La alaqah lahu bil hajj. Tidak ada kaitan dengan haji. Nggak bisa kita mengambil dalil aqimus shalah untuk haji. Tapi bisa kita ngambil dari dalil usuli mutlaqul amri lil wujub. Kalau ada perintah untuk haji, ya, untuk sholat, itu terbatas hanya juz'iyahnya, bagian elemen-elemen dari kewajiban-kewajiban yang banyak. Baik, contoh yang lebih jelas lagi, wa'atuz zakah. Qauluhu ta'ala wa'atuz zakah khasun biz zakah la 'ala qalahu bis shalah wala bil hajj.
Kalimat atuz zakah eksplisit untuk khusus untuk zakat saja. Tidak ada kaitan dengan sholat, tidak ada kaitan dengan haji. Karena itulah dinamakan dalilan tafsilian, dalil secara tafsir, secara rinci. Kenapa? Li'annahu khasun bi juz'iyatin muayyanah. Karena tertentu pada bagian-bagian yang telah ditentukan. Aqimus shalah tentang salat, atuz zakat tentang zakat, dan lain sebagainya. Jadi la alaqata lahu bi ghairiha, tidak ada kaitan dengan yang lainnya. Kalau dia bicara salat, salat. Kalau dia bicara zakat, zakat. Bi khilafi qaulina, lain halnya kalau perkataan usuli al-amru lil wujub. Nah, ini syamilun likulli amr. Mencakup seluruh perintah. Perintah apa saja? Kalau memang itu adalah perintah lil wujub. Ya, lil wujub. Jadi kenapa? Li'annahu la ta'alluqa lahu bi juz'iyatin muayyanah. Yang namanya al-amr lil wujub tidak ada kaitan sama sekali dengan juz'iyah, bagian-bagian yang terkecil atau bagian-bagian yang tertentu. Pokoknya amr saja lil wujub. Baik. Jadi mencakup syamilah. Jadi innama huwa syamilun likulli amr. Kata al-amrul wujub mencakup seluruh perintah. Bisa masuk aqimus shalah, wa atuz zakah, wa jahidu fillah, ittaqullah, dan lain-lainnya dari perintah-perintah tersebut. Jadi dengan demikian haitsu wajadna sighatal amri min fi kalam syari', manakala kita dapati dimanapun sirah bentuk lafaz perintah dalam ucapan agama, hamalnaha 'alal wujub, kita akan mengatakan ini wajib. Haitsula qarinata, sekira-kira, pakai catatan, tidak ada satu tanda yang dapat memindahkan, mengalihkan wajib kepada sunnah. Nanti kita akan dapat itu. Ya, ada qarina mani'ah an ma'nal asal. Ya, an makna anil makna asli, daripada makna asli, ya, amr lil wujub bisa berubah jadi amr lin nadab. Nahi yang tadinya lil tahrim bisa berubah nahi lil karahah. Ya, dibilang haitsula qarinata tasrifuhu an, di mana tidak ada satu tanda, ada qarina. Ya, nanti kalau kita bicara qarina macam-macam tuh, ada qarina lafziyah, ada qarina haliyah dan lain sebagainya. Nah, yang dapat memindahkan, mengalihkan dari kata yang amr lil wujub bisa jadi amr lin nadab. Jadi kalau demikian singkatnya, padalil ijmali la alaqata lahu bil juz'iyat. Dalil ijmali tidak ada kaitannya dengan secara eksplisit satu persatu, enggak, al-amr lil wujub. Tapi kalau dalil tafsili, aqimus shalah untuk salat, atuz zakat untuk zakat, wa atimul hajjah wal umrata untuk salat haji dan umrah. Ya, wajahidu fi sabilillah untuk jihad. Ittaqullah untuk takwa. Bihilafid dalil tafsili. Nah, itu dalil tafsili. Jadi kalau dalil ijmali la alaqata bil juz'iyat, tidak ada kaitan dengan juz'iyat, bagian-bagian. Sifatnya mutlaqul amr lil wujub wa mutlaqun nahi lit tahrim. Ya, bihilafid dalil tafsili, lain halnya dengan dalil tafsili, fa inna yadullu ala juz'iyah ma'ayyanah. Maka dia menunjukkan atas bagian yang tertentu. Zakat. Ya, wala yata'addaha ila juz'iyatin ukhra, tidak melampaui kepada bagian yang lain. Ya, tidak menyeberang kepada bagian yang lain. Untuk zakat aja. Allah Ta'ala bilang wa atuz zakat, untuk zakat.
tidak ada kaitannya dengan haji, tidak ada kaitannya dengan sholat dan lain sebagainya untuk puasa. Itu yang kita ambil dari kalimat al-farqu baina ad-dalilil ijmali wa dalilil tafsili. Ya. Perbedaan yang sangat signifikan antara dalil ijmali dengan dalil tafsili. Anna dalila al-ijmaliyya la yata'allaqu bi juz'iyatin muayyanah. Bahwasanya dalil ijmali tidak berkaitan dengan juzuk bagian-bagian yang tertentu. Bi khilafid dalil tafsili, lain hanya kalau dari tafsili dia memang keterkaitannya dengan juz'in muayyanah. Perhatikan. Nah, ini nanti kita akan bicarakan tentang kaifiyah. Kan tadi dibicarakan apa itu usul fikih menurut istilah ma'rifatud dalailil fikhi ijmalan atau wa kaifiyati istidlal atau istifadah minha. Nah, itu lain lagi. Wallahu a'lam bishawab.